Sehingga dari telusuran dari sampel makanan itu ditemukan bahwa di sate tersebut mengandung racun. Dan ini yang menyebabkan anak korban Pak Bandiman mengakibatkan meninggal. Inilah menjadi awal mula permasalahan. Akibat perbuatan Nani tersebut, Nani dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman penjaranya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup minimal 20 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Saputra. Hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Pemberi sate beracun dan kaitannya dengan kausalitas sebab akibat dalam ilmu hukum. Rekan-rekan sekalian, ternyata pelaku akhirnya diketahui adalah seorang wanita yang kini berstatus sebagai tersangka dengan sengaja mencampur adukkan racun, racun cyanida yang merupakan bahan racun kepada tikus yang diaduk dan dicampur ke dalam bumbu sate. Karena pelaku ternyata diketahui sakit hati dengan seorang oknum polisi anggota Polresta Yogyakarta yaitu Aibtu Tommy. Direktur Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Polisi Burhan Rudi Satria menjelaskan bahwa Nani sakit hati pada Tommy karena keduanya pernah berhubungan dekat. Tetapi akhirnya belakangan Tommy menghindar sehingga perempuan ini sakit hati. Awalnya mereka bertemu di sebuah tempat salon tempat Nani bekerja menjadi awal perkenalan bagi Nani terhadap Tommy sehingga keduanya menjalin kedekatannya. Karena merasa akhirnya dikecewakan dan sakit hati atas sikap Tommy yang akhirnya menghilang dan Nani menceritakan kekecewaannya pada seorang temannya yang berinisial R. Nani disarankan untuk memberikan pelajaran kepada Tommy dengan memberi makanan yang sudah dicampur dengan racun supaya Tommy merasa mulas hingga diare. Namun sate yang awalnya ditujukan kepada Tommy malah berpindah tangan ke salah seorang driver ojek online, di mana setelah dikonsumsi oleh anak driver tersebut efeknya tidak bisa dibayangkan. Yang ada adalah anak daripada driver tersebut, bocah SD, tewas. Padahal diketahui ternyata setelah ditelusuri oleh kepolisian, rencana terhadap pemberian makan sate ini sudah direncanakan sejak 3 bulan lalu oleh Nani sebagai pelaku. Rekan-rekan, berdasarkan keterangan yang disampaikan Kapolsek Sewon AKP Suyanto, kejadian ini bermula di mana seorang driver ojol yang bernama Bandiman didatangi seorang perempuan wanita misterius Nani tadi pada hari Minggu 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 di sebuah tempat ibadah dekat area Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Saat itu Bandiman baru selesai melakukan ibadah, di mana wanita misterius tadi kemudian meminta Bandiman mengantarkan paket makanan yang akhirnya diketahui berisi sebungkus sate dan lontong serta satu paket atau satu kotak snack. Tanpa menggunakan aplikasi ojek online, katakanlah gitu, Bandiman diberi alamat pengantaran ke sebuah kawasan di Bantul dan nomor telepon orang yang dituju. Meski yang meminta tolong pada Bandiman tadi adalah seorang wanita, tetapi Bandiman selaku supir ataupun driver ojol tadi meminta memberitahu jika ditanya, ini paket dari mana? Dan sempat ditanya, katakan saja bahwa paket itu dari Pak Hamid, warga Paku Alam. Sehingga dengan PD-nya Pak driver mengantarkan dan ada kesepakatan tentang harga pengiriman sehingga angkanya 25.000 apa 30.000 rupiah disepakati dikasih bonus Pak driver ini oleh perempuan ini sehingga sampailah ke lokasi Pak Bandiman untuk paket dikirimkan.
Namun orang yang dituju, Pak Tommy menyatakan, saya tidak memesan atau tidak membeli paket. Sehingga oleh Tommy dimintalah Pak Bandiman untuk membawa paket tersebut kembali. Sehingga Pak Bandiman berpikir daripada paket ini mubazir, lantas dibawa oleh Pak Bandiman selaku ojek pengirim tadi ke rumahnya. Dan di rumahnya dimakanlah bersama istri dan 2 anaknya. Namun apa yang terjadi begitu dimakan dengan anak bungsunya? Yang ada anak bungsunya merasa dia rasa kepanas seperti kebakaran, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit yang ada tidak bisa terselamatkan. Sehingga dari telusuran dari sampel makanan itu ditemukan bahwa di sate tersebut mengandung racun. Dan ini yang menyebabkan anak korban Pak Bandiman mengakibatkan meninggal. Inilah menjadi awal mula permasalahan ini. Ya, akibat perbuatan Nani tersebut, Nani dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman penjaranya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup minimal 20 tahun penjara. Ini menjadi catatan. Rekan-rekan, dari peristiwa ini dapat ditarik sebuah pelajaran hikmah dalam hukum, di mana di dalam hukum dikenal dengan istilah kausalitas, sebab akibat. Apakah kejadian tersebut terjadi akibat secara langsung atau tidak langsung? Namun melihat konstruksi kejadian ini, terlihat bahwa ada wujud dari perbuatan yang dilarang tersebut sudah dilakukan pelaku dengan sengaja. Ada kesadaran, ada tahu resiko atas perbuatan yang dilakukannya tanpa harus menunggu akibatnya. Di mana diketahui bahwa sudah ada persiapan yang dilakukan oleh pelaku. 3 bulan disiapkan untuk mencari racun, mengeluarkan uang, direncanakan sedemikian rupa. Jadi melihat suatu akibat perbuatan pelaku ini untuk jadi faktor memberatkan atau meringankan perbuatan pidana pelaku. Tapi dalam kasus ini pastilah untuk memberatkan. Maka terhadap pelaku haruslah dijatuhkan pidana yang lebih berat dengan melihat karakteristik perbuatan pelaku. Termasuk akibatnya ada orang yang meninggal, ada korban akibat perbuatan dan tindakan kejam pelaku ini. Rekan-rekan, dalam tindak pidana yang dikualifikasi akibat pemberatannya tidak didasarkan pada kesalahan terdakwa, tetapi dapat juga dilihat akibat timbulnya yang memberatkan, maka secara objektif ditentukan oleh perbuatannya. Sikap batin pelaku yang dendam, yang amarah, termasuk persiapan membeli racun tikus tersebut yang dikemas dalam makanan, ini benar-benar perencanaan yang matang, dilakukan dengan sadar, tentu harus dikenakan hukuman yang maksimal, hukuman yang berat kepada pelaku agar ada efek jera. Meskipun demikian, terhadap oknum polisi ini juga dapat dimintai keterangannya, karena bisa saja perilaku polisi Tommy ini menjadi pemicu sehingga terjadilah perbuatan pelaku yang awalnya dijadikan sasaran, tapi ini menjadi salah sasaran. Secara kita ketahui, oknum polisi ini semestinya punya menjaga etika, ada perilaku yang lebih baik dan menjunjung tinggi etika kepolisian dan dapat mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang tidak tepat sehingga harus menjadi contoh. Polisi ini harus menjadi keteladanan, bukan pula menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat. Sekali lagi, karena dalam diri Pak Tommy melekat insan sebagai anggota kepolisian yang harus menjaga setiap perilakunya dalam kehidupan masyarakat. Karena pimpinan polisi harus memberikan sanksi juga kepada yang bersangkutan jika memang ternyata Pak Tommy ikut berkontribusi dalam melakukan perbuatan sebab akibat ini. Rekan-rekan, melihat dari kejadian ini, ada 3 orang yang memainkan peran sehingga terjadilah peristiwa ini. Yang pertama, ada Pak Tommy sebagai pintu masuk yang ikut aktif dalam hubungannya dengan Nani. Dan ada R yang menyarankan untuk membalas kecewaan Nani dengan memberikan racun yang bisa buat diare dalam mengemasnya dalam sate tadi. Dan yang ketiga adalah Bapak Ojol yang memberikan makanan kepada anaknya. Inilah yang menjadi pemetaan yang harus dijaga oleh kepolisian sehingga bisa mengkategorikan sebab akibat dalam kejadian kasus ini. Apakah Pak R nanti
bisa dilakukan yang menyuruh tadi sebagai pelaku atau yang menyarankan untuk melakukan kejahatan. Karena orang yang menyuruh, menyarankan ini juga ancamannya juga bisa diterapkan sama seperti pelaku utama. Dan terhadap Bapak Ojol yang dianggap kurang ketelitian, kehati-hatian karena Pak Ojol ini berpikir semua orang itu dipandang baik. Padahal ada pengecualian seperti dalam kasus-kasus ini. Ada saja orang-orang jahat. Sehingga bapak korban dengan yakin memberikan sate tersebut kepada anaknya. Di sini juga perlu dipertimbangkan sikap kealpaan yang dilakukan oleh Pak Ojol dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dan kausalitasnya. Seharusnya beliau bisa lebih hati-hati secara makanan itu makanan khusus dikasih kepada setiap orang. Tapi apa boleh buat semua memang sudah terjadi. Bahwa dari kejadian ini setiap orang atau orang tua juga harus hati-hati untuk mendapatkan makanan dari orang yang tidak jelas keberadaannya untuk diberikan kepada keluarga di rumah. Karena perilaku si Mbak Nani tadi membuat presiden buruk terhadap orang lain atau lembaga lain yang juga suka atau sering membagi-bagikan makanan. Maka terhadap ini haruslah hati-hati dan teliti. Kebaikan itu harus dijaga. Janganlah kebaikan dibalas dengan keburukan. Karenanya di sini melihat kasus ini, polisi harus jeli dalam penyelidikannya untuk melihat kausalitasnya, untuk melihat pertanggungjawaban pelaku atas tindakan-tindakannya. Di mana peran Pak Tommy, di mana peran R, di mana peran Pak Ojol, sehingga bisa mendapatkan siapa menjadi penyebab terhadap dikendakinya peristiwa kejahatan ini. Polisi harus teliti, tidak boleh mengurangi untuk melihat kapasitas kesalahan yang dibuat oleh masing-masing dan kontribusi apa yang dilakukan oleh setiap orang-orang tadi. Sehingga dapat dengan jelas mengetahui kesalahannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Polisi harus jeli terhadap ini. Sehingga saran masyarakat ke depan saling menjaga, saling memiliki kesadaran, punya kewajiban dan hak yang secara seimbang. Jadi tidak berkontribusi melakukan kejahatan, namun adalah satu kewajiban hukum untuk mencegah kejahatan. Jadi setiap orang itu bisa mencegah kejahatan. Maka disinilah penegak hukum sekali lagi harus jeli. Jaksa, polisi, hakim itu harus objektif, harus adil dalam menyelesaikan kasus ini. Kasus ini adalah tamparan keras yang mengingatkan kepada masyarakat perlu kepedulian bersama dan perlu ketertiban bersama, perlu kepastian bersama dan perlu keadilan. Demikianlah kajian singkat saya berkait sate sianida, sate yang dikaitkan sate beracun dengan kausalitas peran dari perbuatan masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo semua bersinergis dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.